Salam sejahtera saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Salam sehat buat kita semua, dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Johannes, akan mengajak saudara untuk menyambut hikmat Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan kali ini dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 13. Demikian. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Topik kita kali ini, ditolak untuk masuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Daud melakukan dosa zina dengan Batsheba, maka menyesallah ia. Jangan-jangan Daud juga ditolak oleh Allah. Lalu Daud pun berseru kepada Allah. Yang pertama, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Saudara-saudara, saya jadi ingat pesan Rasul Paulus agar kita melatih tubuh ini supaya jangan sampai kita sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Sebab tubuh ini adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Itu sebabnya Daud juga berseru kepada Allah yang kedua. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan telah memberikan roh-Nya yang kudus di dalam tubuh kita masing-masing, supaya kita makin disempurnakan, makin dibaharui, dan makin dikuduskan. Karena itu jagalah supaya roh yang kudus itu jangan diambil dari tubuh ini. Sehingga selain langkah pertobatan, yang perlu dilakukan juga adalah langkah pencegahan. Jangan sampai kata pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Dosa yang kecil dampaknya bisa sangat besar, bisa merusak seluruh kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Sebab jika roh yang kudus itu diambil dari kita, maka kita pun bisa ditolak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi, langkah pencegahan itu sangat perlu dan penting, tidak hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi hidup kita, bagi hidup keluarga kita, bahkan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Daripada kita yang ditolak untuk masuk dalam kerajaan sorga, maka lebih baik kitalah yang menolak dosa, menolak ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang menyesatkan, yang saling menghina satu dengan lainnya. Ingatlah, ketika Yesus juga menolak semua tawaran iblis di padang gurun, maka malaikat-malaikat Allah datang melayaninya. Demikian juga kita semua, ketika menolak semua tawaran iblis, malaikat-malaikat Allah juga akan datang melayani kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu yang di dalam Yesus telah menguduskan kami.
Karena itu kuatkanlah kami, agar bisa menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan, sehingga Roh-Mu yang kudus tetap ada pada kami. Mampukanlah kami juga untuk mencegah agar segala tipu muslihat iblis tidak masuk ke dalam diri kami, supaya kami sendiri pun tidak ditolak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimanapun doa ini terdengar, Tuhan memberkati kami dan keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kesehatan tubuh kami, juga apa yang kami makan dan minum. Tuhan memberkati keluar masuk kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, berkat Tuhan buat kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama saudara saat ini, menyertai, menemani, dan menuntun langkah saudara, langkah kita semua. Selamat beraktivitas bersama Yesus. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Immanuel, Tuhan beserta kita.